Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita awali kajian ini, marilah kita persiapkan hati kita, nyawa, jiwa, roh, dan kehidupan ini menerima pemaparan yang mana selama ini jauh dari pemaparan tentang kembalinya manusia kepada Tuhannya. Selama ini pemaparan atau kajian yang kita terima hanyalah sebuah cara atau sebuah formalitas di dalam beragama dan bertuhan saja. Akan tetapi di dalamnya kita selama ini masih jauh dari agama itu sendiri. Karena kita terdogma dengan agama yang kita peluk sendiri, sehingga kita terjerat, terbelenggu, terpenjara di dalamnya, dan sehingga kita merasa yang paling benar, yang paling baik di dalam memeluk suatu agama dan bertuhan itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kali ini yakni tentang menguak misteri Sabdo Dadi. Kebanyakan kita, termasuk saya selama ini, memahami Sabdo Dadi itu atau sebagai kalamullah itu sesuai dengan halusinasi, sesuai dengan pemahaman kita sendiri sebagai manusia. Pengertian kita tentang Sabdo Dadi atau kalamullah itu kita anggap sebagai Al-Quran atau kitab-kitab suci yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya, itulah yang selama ini kita pahami sebagai Sabdo Dadi. Akan tetapi semua kitab-kitab yang sudah diturunkan sebagai Sabdo Dadinya Gusti, sebagai Sabdo Dadinya atau sebagai kalamullahnya, kabar-kabar, berita-berita dari Allah secara syariatnya saja, secara simbol-simbol agama saja. Agar kitab-kitab suci Sabdo Dadi itu tidak hanya simbol-simbol saja yang selama ini kita pahami sebagai simbol agama dan simbol bertuhan, maka sejatinya Sabdo Dadi sudah ada di dalam setiap diri manusia. Karena selama ini manusia tidak menjadikan Tuhannya sebagai Tuhan di dalam dada setiap manusia, maka Sabdo Dadi itu hanyalah khayalan dan khayalan, imajinasi saja bagi manusianya. Karena Sabdo Dadinya
karena kalamnya yang ada di dalam dada setiap manusia termasuk saya selama ini hanya sabdo dadinya Abdul Halimnya, hanya sabdo dadi kewujudan Abdul Halimnya, hanya sabdo dadi kehidupan Abdul Halim. Cipta lewat bertapa, lewat mematikan diri, lewat zuhud, lewat khulwat, lewat hening dan sebagainya. Untuk demi mewujudkan, merealisasikan, untuk menyatakan sabdo dadi itu sendiri. Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan itu semua, maknanya bisa menyatakan, menyaksikan sabdo dadi itu sendiri. Ketika manusianya masih menjadikan sabdo dadi hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ketika manusia masih mentuhankan sabdo dadi manusianya daripada sabdo dadinya Tuhan. Karena manusianya masih merasa jadi Tuhan. Karena manusianya merasa masih lebih wujud daripada wujud Tuhannya di dalam hatinya. Semuanya hanyalah angan-angan, simbol-simbol, bayangan saja selama ini. Sehingga di dalam pertapaannya, sehingga di dalam zuhudnya, khulwatnya, di dalam heningnya, ia terjerumus di dalam alam-alam mukasyafah, terbukanya hijab-hijabnya makhluk. Kadang ketemu sinar, kadang ketemu hal-hal yang aneh di dalam waktu kita lelaku, zuhud, khulwat, dan sebagainya. Bertapa. Maka disitulah kita terjebak di dalam alam-alam mukasyafa, di dalam alam-alam karoma, di dalam alam-alam kesaktian. Sehingga kita banyak tertipu di dalamnya, tambah terbelenggu, tambah terpenjara, tambah di dalam halusinasi manusianya berkumpul dengan khodam-khodam yang dibangkitkannya. Khodam-khodam dari zikiran-zikiran yang dibangkitkannya. Khodam-khodam dari lelaku yang dibangkitkannya. Sehingga terbangkitlah sabdo dadinya iblis, sabdo dadinya syaitan. Manusianya merasa tambah mulia, merasa tambah sombong dengan kesaktian yang bukan dari miliknya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada intinya simpelnya, agar kita tidak lari kemana-mana, tidak kejauhan mencari jalan pulang kepada Allah. Apa sih yang dimaksud sabdo dadi itu? Bila kita tidak mengenal diri kita, awaluddin ma'rifatullah, bila kita tidak mengenal Allah sebagai yang empunya sabdo dadi, yang sebagai empunya sabdo kewujudan, sabdo kenyataan, sabdo terciptanya diri kita, maka bila kita belum bermakrifat atau awaluddin ma'rifatullah, mengenal siapa pencipta kita, maka kita tak akan pernah bisa kembali kepada sabdo dadine pangeran, sabdo dadinya Tuhan. Kita hanyalah berangan-angan saja selama ini. Kemudian bagaimana caranya awaluddin ma'rifatullah agar kita bisa menemukan sabdo dadi yang sebenar-benarnya sabdo dadi di sisi Allah?
Maka man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya yang hanya sebagai ciptaan, barang siapa manusia yang mengenal dirinya yang hanya diwujudkan Tuhan, barang siapa manusia mengenal dirinya yang hanya makhluk, yang mana makhluk itu tak punya daya apa-apa. Sejak dari tanah sampai kembali kepada tanah, tak pernah punya daya apa-apa kecuali daya upaya Tuhannya. Sabdo dadine pangeran dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika manusianya sudah mendapati kepahaman, kesadaran bahwa man arafa nafsahu, bahwa diri manusianya hanyalah makhluk yang bukan sang khalik, hanyalah diam tak bisa apa-apa, maka faqad arafa rabbahu, maka sabdo dadi pergerakan kewujudan yang nyata nampak di dalam diri kita, itulah yang dimaksud sabdo dadi ini pangeran. Manusianya sudah paham, sudah sadar atas dirinya bahwa dirinya lah yang lebih gaib daripada Allah. Karena ketika manusianya sudah gaib, karena manusianya sudah tak nyata lagi, maka nyatalah Tuhannya, maka ia sudah mengenal Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan kita mengenal sabdo dadi Tuhannya? Ketika sabdo dadi hawa nafsu, ketika sabdo dadi diri kita, ketika sabdo dadi nama kita selama ini sudah dihancurkan, sudah ditatap-tatapke, sudah dipertemukan langit dan bumi, dihancurkan di dalam pintu baiat, baik baiatul zohir ataupun baiatul kabir, baik mati sekarang ataupun mati secara keterpaksaan ketika datang detik-detik syakaratul maut tiba. Ketika sudah nyata kehancuran diri manusianya di dalam hatinya, maka nyatalah faqad arafa rabbahu, nyatalah sabdo dadi bahwa kewujudan diri kita inilah sabdo dadine pangeran. Kewujudan diri manusia kita inilah tanda bukti sabdo dadine Allah dewe. Hati, penglihatan, pendengaran, percakapan dan sebagainya inilah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa la haula wala quwata illa billah, bahwa yang ada di alam semesta ini hanyalah satu, hanyalah sabdo dadine pangeran dewe, sabdo dadine Allah sendiri, yang mana Allah meliputi segala sesuatu. Allah menguasai, memahabesari segala sesuatu. Itulah yang dimaksud sabdo dadi itu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya telah sabdo dadi itu, yakni sabdo dadi yang sebenar-benarnya adalah ketika manusianya sudah tak mampu lagi bersahadat kepada dirinya. Kenapa? Bagaimana mungkin manusia bisa bersahadat kepada dirinya, sedangkan dirinya tak punya daya upaya apa-apa. Jangankan bersahadat kepada dirinya, manusia mengenal dirinya saja tak mampu tanpa Allah. Inilah tanda bukti wujud sabdo dadine Allah ketika manusia sudah tidak jadi manusia lagi, ketika manusia sudah tidak sadar atas kemanusiaannya lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, kata Allah.
fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, maka sembahlah aku, maka dengan solat itu adalah jalan untuk mengingat aku. Jadi di solat sini, yang dimaksud solat di sini bukan solat 5 waktu itu. Yang dimaksud sholat di sini adalah sejak bangun tidur sampai tidur lagi selalu ingat bahwa sabdo dadi yang ada pada dirinya itulah kenyataan sabdo dadi ini Gusti Allah. Semua perbuatan Gusti Allah, kekuasaan dan kebesaran Gusti Allah itu sendiri. Itulah yang dimaksud sabdo dadi. Semoga saya dan kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat sabdo dadi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.